Karena memang apa ya Mas Hadi, daripada kita bengong di rumah, kita tidak ada manfaat, kan lebih baik sisa usia kita itu dimanfaatkan untuk masyarakat. Kalau saya pribadi seperti itu. Sobat BBM, kembali bersama saya Hadiin dalam Bincang Bareng Memo, semangat inspirasi. Dan sekarang saya ini mendatangkan seseorang yang luar biasa, yang sangat luar biasa ya, karena yang akan kita omongkan ini ya luar biasa juga. Ini bagi saya ini wis ra umum. Nah, karena yang kita bicarakan ini masalah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ ya. Di depan saya ada Mbak Endah Lukitorini. Mbak Endah ini yang rumahnya Gayam ya, betul Mbak Endah? Betul. Namanya siapa? Iya. Lengkapnya? Saya dari lahir itu diberi nama Endah Lukitorini. Nama yang bagus tuh Mas. Ya, gitu? Nama Jawa ini. Iya, nama Jawa. Endah Lukitorini. Saya dibesarkan di Merican, tapi sekarang domisili di Gayam. Oh, aslinya Merican, domisili di Gayam. Ya. Mbak Endah ini apa istilahnya? Relawan ya? Relawan saja. Relawan saja. Relawan, ya? Soalnya enggak dapat honor ya, Mas. Oh. kalau dapat honor ya gak rela. Ya. Berarti kan relawan ya. Relawan yang ditangani ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, stres lah gitu. Stres. Berarti sampean ya gak umum ya gitu. Wong ngurusi wong waras kadang-kadang angel. Ngurusi wong waras kadang-kadang gak gak ngatasi ya, lagi diurusi wong stres ya. Waduh lah, berarti ya wes gak umum lah pokoknya, istimewa gitu. Kadang kan saya ngomong barang ya, kadang-kadang ada yang ngomong barang ya, saya ngurusi wong waras, apa saya ngurusi wong gak waras ya syaratnya ya kudu gak waras. Ya, memang kadang-kadang kita juga harus seperti itu Mas, untuk mengikuti dia biar dia apa ya, mau kita ajak berbicara, dia kadang kan susah untuk diajak bicara ya, kita juga edan juga enggak masalah. Gitu. Jadi ya menjiwai sekali. Gitu ya, wah. Nggih. Jadi sama yang di tangan ini apa nih? Nyambung gitu ya? Iya. Secara psikologis sih nyambung gitu. Nyambung. Agak nyambung ya. Dia bicaranya ngalor ngidul, kita juga seperti itu. Gitu. Lah nek kono wis omonge gladur awake dhewe terus tuwunanan malah wedi, wis gak sida ditangani wingko malah mlayu. Oke, Mbak Endah. Kan tidak banyak orang ya yang seperti Anda itu peduli sama orang-orang yang bahasa kita gangguan jiwa. Yang gangguan jiwa. Dan ini tentu fenomena orang gangguan jiwa itu kan ya banyak ya di masyarakat. Kita kalau lewat di jalan mana ya ning ndi ngono kan enek wong pinggir dalan, pakaiannya kayak begitu ya kan. Mesti kita mikir sakno sing ngurusi keluargane piye kan kita. Dari itulah yang kita lihat di masyarakat Mas Hadi ya. Dari situ kita timbul, khususnya saya sendiri ya, ini yang saya alami. Di lingkungan saya kebetulan ada, dan itu ya kasihan kalau pagi jalan-jalan ke lingkungan, cari makan atau seperti apa, itu kan diolok-olok sama anak-anak, biasanya tinggal guyonan. Ya padahal itu kita kan manusia. Terus jiwa manusianya di mana? Masyarakat terus terang mengucilkan dan tidak ada kepedulian. Lah dari situlah ini rasa kemanusiaan saya tumbuh, karena ini juga dari keluarga yang kurang mampu, kan tidak ada biaya mungkin untuk berobat atau apa. Lah dari situlah ini kita timbul, dan saya dengan teman-teman, saya punya grup Mas, grupnya tim 87. Oh iya. Maksudnya ide untuk kemudian memperhatikan orang-orang yang dengan gangguan jiwa, kemudian menolong mereka itu, apakah melalui proses diawali melalui diskusi dulu atau seperti itu gitu ya? Iya. Itu kita pendekatan Mas, sebenarnya lebih dari pendekatan orang tersebut ya, karena mungkin kalau masyarakat mungkin dia tidak berani untuk mendekati, tetapi sebenarnya orang dengan gangguan jiwa itu dia butuh teman.
Sebenarnya itu butuh teman yang bisa diajak bicara, yang mau mengerti dia seperti apa. Nah, disitulah saya berusaha untuk mendekati, terutama yang kita dekati dulu keluarganya. Kalau tanpa ada dukungan keluarga, kita juga tidak berani. Jadi kita bicara dengan keluarganya. Ini bagaimana kalau saya mendekati anak ini, misalkan si A, gimana kalau saya ajak bicara, misalkan akhirnya dia juga mau berbicara. Keluhannya apa, tapi itu juga butuh waktu, ndak sekali diajak bicara mau itu ndak. Ya, Anda kan punya tim ya, relawan ini kan punya tim ya. Tentu tim ini kerja tentu berdasarkan tujuan bersama-sama, ya kan? Nah, ketika ada tujuan sama-sama ini, apakah keinginan untuk menjadi orang yang bermanfaat pada sesama ya, dengan sasaran orang dengan gangguan jiwa ini, tim ini gitu ya, ketika memutuskan untuk menjadi seorang relawan ya kan, bersama-sama menjadi relawan ini prosesnya seperti apa gitu loh? Apakah ngobrol dulu, ngopi dulu, terus iki lagane sing ngurusi seperti itulah ya, dengan waktu itu. Kebetulan teman-teman saya ini punya kepedulian yang tinggi, Mas Hadi ya. Peduli dengan masyarakat yang memang membutuhkan kita. Jadi masyarakat awam kan mungkin banyak yang tidak mengerti bagaimana caranya untuk merujuk ke rumah sakit jiwa, untuk penanganan kesehatannya seperti apa. Lah itulah kita didorong dari jiwa. Istilahnya gimana ya? Pokoknya ayolah dianu bareng-bareng. Kita angkat bareng-bareng. Seperti itu. Berarti jadi pokoknya otodidak mulai loh, Mas. Iya. Faktor utama kemanusiaan, ya. Yang jelas itu. Iya. Terus kemudian ya pingin membantu sesama. Iya. Sesama gitu ya. Di antaranya itu. Termasuk juga melihat mungkin mereka kok kasihan nggak ada yang ngurus gitu ya. Nggak ada yang ngurus, kan dikucilkan sama masyarakat. Yang jelas itu. Tidak ada kok. Terus malah diolok-olok Mas Hadi. Gitulanan. Iya, gitulanan itu kan kasihan, bocah cilik-cilik padha ning mburine ngejak guyonan seperti itu. Terus hati nurani kita bagaimana kalau melihat sesama manusia diperlakukan seperti itulah. Iya. Ketika Anda bersama sesama relawan itu ya. Iya. Waktu itu tahun berapa? Sekitar tahun 2017. 2017. Iya. Akhirnya terbentuk relawan itu ya? Iya. Relawan. Ya, kita sama-sama apa ya? Ya yang pertama pasti kemanusiaan. Nah, kita sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemanusiaan juga. Akhirnya di situ kok banyak ini kok ada ODGJ di sana juga ada. Teman saya kan enggak satu kelurahan dengan saya, Mas. Jadi ada dari kelurahan Ngampel, ada dari kelurahan Bujel. Lah di lingkungan itu banyak yang mengalami ODGJ dengan berbagai macam masalah ya. Seperti itu, terus akhirnya ya kita timbul itu. Kenapa kita tidak bisa membantu mereka sedangkan mereka sangat membutuhkan uluran tangan orang-orang yang mau memperhatikan dia. Oke, baik. Kemudian tahun 2017 ya? 2017 kemudian terbentuk relawan gitu ya. Ada berapa orang, Mbak? Ada 4 orang. Ada 4 orang ya? Iya. Yang pokok itu ya? Yang pokok ada 4 orang. Aktivisnya ODGJ tim 87 kita, Mas. 87 ya. Walaupun tidak diresmikan, enggak ada wes pokoknya enggak jeneng tim 87. Tim 87 relawannya 4 itu ya. Iya. Hanya pendirinya 4. Itu membawai kelurahan mana aja? Yang ini karena ada dari berbagai kelurahan ya, ada 3 kelurahan, Ngampel, Gayam, Bujel. Tetapi ini yang difokuskan di wilayah Puskesmas Merican. Jadi wilayah Puskesmas Merican ada Ngampel, Gayam, Merican dan Dermo. Di situ kan banyak sekali, Mas, ODGJ ternyata. Yang masuk catatan kita lumayan. Kalau waktu tahun berapa tadi? 2017 ya, itu sudah ada pendataan enggak dari beberapa kelurahan itu tadi?
kita tidak punya data, Mas, kalau Enggak, masalah waktu itu loh, waktu itu 2017 ya. Iya. Waktu kemudian berpikir bersama-sama, ngobrol untuk, dengan sesama relawan ini, wes anu aja. Anu kita data aja, apa enggak begitu toh? Enggak, kita enggak pakai data. Gini Mas ya. Data dulu. Enggak. Misalkan ada sasaran ya, ada ODGJ misalkan di Gayam seperti itu, tempat saya ada. Ini ada iki nek anu apa? ODGJ yang harus kita rujuk soalnya meresahkan masyarakat dan kasihan juga dari keluarga kurang mampu. Lah dari situlah kita mengusahakan ada teman kita punya bidang masing-masing. Nanti ada yang mengurusi surat-suratnya untuk kelengkapan untuk dibawa dirujuk ke RSD lah seperti itu, berbagi tugas. Nanti ada yang akomodasinya siapa, nanti ya tenaga wirawirine siapa seperti itu. Jadi kita bagi tugas, Mas. Oke, ngomong kondisi ODGJ itu ya. Tentu kan mereka punya keluarga. Iya, ya. Betul. Dari pengalaman sejak tahun 2017 itu ya, ODGJ yang Anda tangani itu apakah memang mereka sudah dibiarkan oleh keluarga atau memang sudah ada juga yang memang sudah keluarga sudah tidak peduli, itu ada, Mas. Ada juga yang keluarga wis digawa ning ndi gak mari-mari, digawa ning dukun ning gone sapa-sapa gak mari, akhirnya kehabisan biaya. Nah, kan ada kita memanfaatkan jam kesda atau jam kesmas itu kan bisa untuk dirujuk ke RSJ. Nah, seperti itu. Kalau tentunya kita juga harus komunikasi dengan keluarga dulu. Kadang keluarga mendatangi kita. Kadang keluarga mendatangi kita untuk ini bagaimana? Saya harus bagaimana? Itu lebih enak, Mas. Masih kalau peduli lah. Ya, itu berarti kan ada kepedulian keluarga. Jadi nanti kita bisa membantunya juga enak. Gitu ya. Ada juga keluarganya sing kadang kita yang menjemput bola itu juga ada. Karena memang sudah sangat meresahkan warga. Mungkin banyak warga yang sudah risih atau apa ya, yes, pokoknya meresahkan lah. Nah itu kita jemput bola, kita datangi keluarganya, kita mohon izin bagaimana kalau orang ini kita usahakan agar sehat dan kembali ke masyarakat seperti biasa. Oke, ngomong ngomong orang gila ya, maaf ya ini kalau ngomong orang gila ya tertawa dulu. Kan macam-macam ya. Orang gila itu maksud saya tingkat stresannya. Boleh ngarani. Tingkat kegangguan jiwanya itu loh, tingkat kesetresannya itu ya. Kan macam-macam. Ya maaf ya. Kan ada ya sampai sampai mereka kemudian tidak pakai baju kan gitu ya. Kemudian ada yang sampai teriak-teriak, kemudian ada yang membawa senjata tajam, itu juga yang ada. Ekstrim orangnya emosian kan gitu ya. Ada mungkin juga yang lucu. Yang lucu juga ada gitu ya. Nyanyi gitu. Ada itu Mas Hadi. Itu kan juga hiburan buat enggak, maksudnya klasifikasi apa orang gila itu ya. Apakah juga dibagi begitu ya? Ini ada yang orang gila pasif gitu ya. Ada yang orang gila aktif. Ini orang gila yang berbahaya misalkan gitu ya. Ada sebenarnya. Gitu ya? Itu gini Mas. Kalau orang gila itu diam, itu malah susah. Susahnya tingkat kesembuhannya itu juga kecil. Itu yang saya amati loh ya. Kalau ada orang gila yang aktif, misalkan banyak bicara, itu malah cepet sembuhnya. Itu cepat sembuh. Dia akan mengeluarkan apa isi hatinya. Kita ajak bicara dia bisa menjawab, itu malah cepat sembuh. Tapi kalau yang diam, kita kan tidak paham apa yang dia mau, kenapa dia seperti itu kan itu malah susah Mas Hadi. Jadi orang gila itu kan banyak sekali permasalahannya. Ada mungkin dari putus cinta, itu juga ada permasalahan ekonomi, ada lagi yang mempelajari ilmu-ilmu hitam, entah hitam putih atau apa itu juga ada. Jadi macam-macam Mas Hadi. Gak kuat lah. Wes, carane ilmu ra kuat stres. Dikongkon wiritan pone kabeh 100, dhek anggar ben
bentang cepet iso seping 1000 itu kan nggak mampu lah seperti itu. Ya. Itu ada juga. Berarti semua itu pernah ditangani yang muda-muda begitu, yang udo ya. Kalau udo belum Masa ada. Belum ada. Belum ada. Hah? Belum ada. Oh. Belum ada. Itu laki perempuan ya yang laki ditangani? perempuan. Maksudnya ODGJ yang iya. Yang ada laki-laki juga ada yang perempuan. Dan nanti kalau yang perempuan ya saya nanti yang maju. Kalau yang laki-laki gitu. ada teman gitu. Tapi nggak ada yang sampai telanjang gitu ya? Nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Ya mudah-mudahan. Iya. Ada. Terus Sudah, yang kalau sudah. yang ngamuk-ngamuk itu ada juga? Ada. Yang ngamuk itu yang terjadi ini ya. Yang ngamuk itu biasanya dengan keluarganya Mas Hadi. Oh, ngamuknya mungkin dengan keluarganya. Mungkin Kalau orang lain dia enggak. ada permasalahan entah apa, kita kan juga tidak tahu permasalahan di keluarga tersebut. Itu ada, tetapi dengan kita dia sangat fair. Jadi semuanya apapun dia bicarakan dengan kita. Ada ya Mas Hadi ya, ada yang sampai nyari kita. Ini nyari saya tuh biasa dipanggil jam 3 pagi, teriak-teriak ODGJ. Teriak-teriak di rumah saya, manggilin saya itu ada sampai sekarang. Ada itu. Oh, ada Mas. Ada. Wah. Ya itulah suka duka, tapi ya enggak apa-apa, memang dia butuh teman. Butuh gitu teman ya. untuk bicara. Mungkin dia pas sumpek atau apa. Oke, baik. Anda relawan dan bersama beberapa teman ya, 4 orang itu tadi. Okay. Kemudian punya tujuan yang mulia ya. Yeah. Tujuan kemanusiaan, menolong sesamanya yang punya masalah dengan gangguan jiwa. Tentu Anda ngobrol dengan teman-teman sampean itu bentuk-bentuk layanan ya istilahnya. Yeah. Bentuk-bentuk layanan bagi ODGJ yang menjadi tugas kita. Dampingan sampean itu apa saja bentuknya? Misalkan apakah hanya urusan kesehatan dia atau urusan apa? Mungkin bisa disampaikan. Jadi gini Mas Hadi ya, untuk yang pertama yang kita lakukan adalah pendampingan. Yang pertama kita rujuk dulu ke RSJ, kan setelah dari RSJ itu kan ODGJ, penyandang ODGJ tidak boleh lepas dari obat. Jadi kita pendampingan masalah obat. Bagaimana cara minum obatnya. Jadi dengan pihak keluarga kita juga harus selalu komunikasi, selalu mengingatkan. Kontrol. Ya, kontrol obat minumnya seperti apa. Jadi kita kan juga tidak bisa setiap hari mengikuti atau memantau, kan tidak bisa. Jadi beberapa hari mungkin nanti kita datangi, obatnya bagaimana Bu, misalkan seperti itu. Kadang juga ada keluarga yang kalau wis dijarne wong wis mari. Kadang seperti itu, tidak bisa seperti itu Mas Hadi. Jadi obat itu harus terus. Saya sangat senang kalau ada pasien itu yang sadar diri. Sadar diri maksudnya dia tahu kalau dirinya itu memang sakit, ya, memang sakit. Menyadari. Yang seperti ini kita malah senang ada itu. Saya suka seperti itu. Jadi misalkan obatnya mau habis, dia ngambil obat sendiri, badannya terasa enggak enak, dia berangkat sendiri ke puskesmas. Jadi setelah dari RSJ kita rujuknya daripada ke sana kan kasihan Mas, kita kerjasama dengan puskesmas Merican. Ya seperti itu, obat dia ngambil sendiri tuh. Ada juga keluarganya yang tidak mau peduli, tidak mau memberikan obat, tidak mau, itu juga ada. Terus yang begitu terus gimana relawan? Maksudnya pihak keluarga si ODGJ itu nggak kooperatif ya, nggak mau membantu. Tidak mau membantu. Seperti itulah, itu jadi kendala kita sebenarnya kan. Pasca dari RSJ sebenarnya sudah sembuh, tetapi karena tidak berkelanjutan obatnya, akhirnya ya kambuh lagi. Seperti itulah yang membuat kita susah juga Mas Hadi. Putus asa ya keluarga-keluarga yang gitu. Ya mungkin lihat kondisi keluarga itu memang dari keluarga yang kurang mampu juga. Itu dari masyarakat juga tidak ada kepedulian. Tonggoku iki ngene, seharusnya diberi dukungan lah, minimal diberi dukungan moral. Minimal seperti itu. Jadi keluarga juga tidak merasa tersisihkan, seperti itu Mas Hadi. Tapi sebenarnya dipahamkan. Relawan kan memahamkan kepada keluarga terutama bahwa dukungan berupa kontinuitas
untuk minum Pasca, obat, nggih. kemudian dukungan untuk ngobrol, Mengajak tadi bicara, ajak bicara, ya. itu kan juga dipahamkan Juga, pada keluarga. kita pahamkan walaupun Oh. kita tidak punya skill, tetapi setelah kita melihat ODGJ itu langsung tumbuh. Oh, ini harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi semuanya otodidak, Mas Edi. Tiba-tiba muncul sendiri. Muncul ya, sendiri ketika ilmu. melihat ODGJ. Oh, Ya, ya. ini gini, kita harus langsung apa yang harus saya kerjakan itu langsung tumbuh. Oh, tiba-tiba Tiba-tiba. ting muncul ya. Ting, oh gini caranya. Iya. Caranya gini, wah gitu ya. Ya betul, Mas Hadi, itu pernah ya saya alami. Ada pas setelah dari RSJ, ini pengalaman saya ya, unik tapi menarik juga. Dari RSJ itu keluarganya sudah takut karena dia di drop dari RSJ pulang kan sudah sembuh. Katanya di rumah itu ngamuk. Aku nyapa kok digawone rumah sakit, kan seperti itu. Keluarganya telepon saya, ini ngamuk-ngamuk gini. Ternyata dia datang ke rumah saya sendiri. Itu enggak marah, Mas Hadi. Oh. Itu malah tersenyum. Malah tersenyum. Piye kabare? Akhirnya loh, saya sudah siap sebenarnya, saya Ya. sudah takut toh. Waduh, iki piye? Ternyata enggak. Langsung saya, "Hei, piye kabare?" Ya, seperti itu. Ternyata dia enggak marah. Oke. Baik, luar biasa gitu ngomong kaitan dengan relawan-relawan ODGJ Iya. ini. Kita lanjutnya nanti ke sesi kedua, tetap semangat inspirasi dalam BBM Bincang Bareng Memo. Kembali lagi sobat dalam BBM Bincang Bareng Memo Semangat Inspirasi, tetap dan masih bersama relawan ODGJ Mbak Endah Lukitorini. Ya. Iya. Ini kaitan dengan masalah ilmu persetresan. Ilmu ngatasi persetresan. Ini kan sampai tadi bilang bilang otodidak ya. Iya. Ya sebenarnya kan semuanya harus belajar toh Mbak. Iya. Nah, mungkin pernah ada belajar kemana gitu ya untuk ngurusi ODGJ, orang stres-stres ini piye carane mosok mame otodidak toh. Kan ya harus mungkin tanya-tanya kemana. Pernah kemana itu? Ya, kita Mas, lihat dari Mbah Google biasanya Oke. seperti itu. Orang stres seperti ini, cara penanganannya gini, itu kan ada di sana. Kadang kita juga koordinasi dengan pihak dari Puskesmas Merican, seperti itu. Hanya itu saja. Pernah mengunjungi kemana gitu? Ya, kita pernah studi banding. Oh, studi Ya, banding. Wah, walaupun kayak- tidak jauh ya Mas ya. Nah. Karena juga terbentur biaya juga. Iya. Kayak pejabat aja Kayak studi pejabat banding ya. Iya. Studi Iya, bandingnya enggak jauh. Kita ke Sendang. Desa Sendang itu kan di sana Kecamatan banyak Banyakan. ya. Sendang Kecamatan Sendang, Banyakan. nggih. Oh, enggak jauh kan? Enggak. Itu kan di sana memang banyak sekali ODGJ dan sudah ada posyandunya. Di sana. Di sana. Nah, itulah kita belajar dari sana. Kita ingin tahu seperti apa yang dilakukan ketika kegiatan posyandu jiwa itu seperti apa. Nah, itu kita studi banding ke sana dengan teman-teman, dengan tim kita di sana. Kita juga mohon izin dulu dari sana, ikutnya kan Puskesmas Tiron. Jadi kita datang ke Puskesmas Tiron, mohon izin. Terus akhirnya waktu kegiatan posyandu kita datang ke sana. Luar biasa Mas Hadi di sana. Apa saja yang dilakukan di sana? yang diperoleh di sana yang kita itu peroleh apa? Ilmunya ya. Apa? Jadi gini, Kalau- kalau kegiatan posyandu itu dari pihak keluarga itu datang. Jadi mengantar, ikut serta dari sana. Ada juga dari Babinmas, Babin Kamtipmas itu ikut andil. Jadi yang tidak mau datang itu dijemput. Nah, seperti itulah Mas. Jadi dari angan-angan kita, apakah kita juga keinginan punya posyandu jiwa seperti itu, kita juga ingin karena di masyarakat itu juga sudah banyak sekali ODGJ. Nah, itu kita berangan-angan, kita punya cita-cita kapan kita bisa membuat seperti ini. Yang tersistem gitu ya. Posyandu ya, yang ada wes pokoknya sing apik lah, ben ora karpe dhewe ngene iki, seperti yang itu. pengelolaannya profesional ada lah, ya, ya, lebih profesional. Ya, Iya. itu dari pihak keluarga ikut serta, dari desa, dari Babinmas, dari Babin Kamtipmas itu saya salut sekali Mas Hadi. Jadi ada koordinasi yang bagus. Jadi Kompak lah. kompak nggih. Jadi datang semua itu datang di sana, ada
untuk keluarganya diberi pengetahuan. Jadi misalkan cara menanganinya seperti apa itu diberi pengetahuan oleh pihak Puskesmas Tiron, dan yang ODGJ-nya itu diberi kegiatan misalkan senam bersama seperti itu. Ada kegiatan Kegiatan itu. Dan dari situ kita juga diterapkan. Iya. Ya. Iya. Dari situ kita juga Mas ayo kapan gawe ngene iki. Nah, seperti itu. Gitu. Akhirnya ya alhamdulillah sudah tercapai cita-cita kita. Jadi pola-pola rehabilitasi yang didapat ilmu dari sendang itu sendang tadi itu, ya. Kemudian dipraktekkan di pasien Anda di wilayah Wican, wilayah Ngampel, wilayah Dermong, Dermong gitu ya. Jadi gini Mas, itu yang sudah saya lakukan, misalkan di Gayam sendiri ya, ini yang pengalaman saya itu ODGJ itu saya ajak ketika di kelurahan ada kegiatan itu kita ajak, jadi ben srawung karo uang dengan masyarakat lain, jadi biar masyarakat juga menerima iki loh pasca dari RSJ orang ini ndak apa-apa, dia juga seperti kita, dia juga ingin mengikuti kegiatan seperti ini. Waktu itu yang saya ajak kan kebetulan perempuan itu. Jadi kita gonceng enggak masalah. Kalau ODGJ-nya laki-laki ya kita harus kerjasama dengan tim yang laki-laki. Berarti apakah ada yang kegiatan-kegiatan yang terjadwal gitu? Kalau tadi kan ada senam, gitu. Yeah. Berarti ketika ada senam kan ada jadwal, kemudian yang mengumpulkan wilayah Merican siapa, ya kan, ketemu atau gini, teknisnya. Seperti ini, kebetulan Mas Hadi ini Posyandu Jiwa di wilayah Puskesmas Merican itu ada di Ngampel. Oh gitu. Anunya seperti ini, karena di Ngampel memang banyak sekali ODGJ-nya. Sampai dari berapa? Ada 26. 26 di Ngampel, di Kelurahan Ngampel. Ada 26. Nah itu dengan berbagai macam penyebab. Dan tingkat kesetresannya ya enggak sama. Ada yang parah, ada yang sedang, ada yang ringan, seperti itu. Jadi kita dengan tim akhirnya sepakat bagaimana kalau ini ditaruh di Ngampel untuk Posyandu Jiwanya. Nah, sekarang sudah ada di Ngampel itu 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Iya. Ya. Jadi dari pihak Puskesmas Merican juga datang ketika ada Posyandu. Jadi mungkin nanti dari kelurahan yang lain, dari Merican, dari Gayam itu kita kerjasama dengan TRC yang ada di kelurahan. Jadi TRC. Mendatangkan ODGJ itu ke kelurahan Ngampel. Oh gitu ya. Berarti pendukung program kegiatan sampean para relawan ini diantaranya adalah dari Puskesmas, dari kelurahan, gitu ya, yang dukung yang mendukung secara teknis ya kegiatan. Karena tentu ini kegiatan-kegiatan yang urusannya sosial ya kan, sosial kemanusiaan ini kan harus banyak yang bantu ya. Iya. Jadi terutama dari pihak kelurahan itu kalau kita mencarikan surat-surat itu lebih dipermudah. Rujukan itu dari Puskesmas juga dipermudah seperti itu Mas Hadi. Kalau untuk keberangkatannya kita swadaya tim kita. Oh, cari donatur? Enggak, kita sendiri, enggak. Oh, luar biasa. Pahalanya wakil. Amin. Umum apa pahalanya? Kena tinggi sangat. Menolong sesama. Terus kendala, sekarang saya ngomong kendala. Tadi kan dukungan program ya, dari kelurahan, dari TRC ya. Kemudian dari Puskesmas itu teknisnya. Mungkin kendala relawannya itu kendalanya apa? Ngopeni wong-wong sing stres ya. Untuk relawannya seperti ini Mas. Misalkan ya kendalanya kita mau memberangkatkan. Sebenarnya juga ada dukungan dari pihak-pihak terkait, sebenarnya juga ada kalau kita mau dari relawan sendiri tuh gini, kalau misalkan ada pasien yang harus kita bawa ke RSJ, terus kendaraannya kita kan dari relawan ini enggak ada yang punya kendaraan, jadi kita harus pinjam. Nah seperti itu. Terus yang kedua yang kita paling susah itu kalau semuanya sudah siap dari surat-surat, semuanya sudah lengkap,
Terus pasiennya itu susah diajak berangkat. Itu yang menjadi kendala, ada yang berat, ada yang lari. Nah, seperti itu loh Mas Hadi. Akhirnya kan ditunda. Bahwa sing mau dibawa ke ke RSJ. Ke RSJ terus berat, tenaganya kuat terus siapa yang itu loh, pasti kuat dipaksa? Mas Hadi. Ya tetap dipaksa ya. Kita tunda dulu. Tunda dulu. Ya, sak lilie kapan seperti itu. Tapi kalau kita paksa kan juga kasihan, dia juga manusia. Jadi dipaksa terus ngamuk ning mobil terus piye? Kan nanti yang repot juga kita. Ya, itu kita tunda dulu Mas Hadi. Sak lintire lah. Selama ini biasanya untuk kendaraan dari mana? Siapa yang bantu? Ada dari teman juga, ada dari waktu itu dari kecamatan juga pernah, dari dinas DP3 kalau pasiennya perempuan gitu kan, pemberdayaan perempuannya kita juga bisa dari sana minta bantuan kendaraan. Iya, kendaraannya itu ya, luar biasa ya kan ya. Ya semoga nanti tim kita ini punya kendaraan sendiri kan lebih enak seperti itu loh Mas Hadi. Lebih mudah. Kalau kita kita melalui sebenarnya itu ada dari dinas sosial itu ada untuk keberangkatan ODGJ difasilitasi, tetapi karena mungkin kita prosesnya juga terlalu lama ya, mungkin harus menunggu lapor sik ning nggone pimpinan, SPPD dan yang lain-lain, karena pasien juga harus segera kita tangani, akhirnya wes pokok dibudalne lah. Numpak opo. Saya pernah Mas Hadi waktu itu. Dari RSJ sudah ditelepon kalau pasien ini harus diambil besok. Nah, ternyata kita mencari kendaraan semua terpakai. Enggak ada. Akhirnya. Itu saya berangkat naik bis, Mas Hadi. Terus dijak pulang naik bis, diajak naik bis. Ya sebenarnya ya takut juga. Aduh iki engko piye lek ning bis. Ya, seperti itu. Tapi alhamdulillah anaknya diam. Dan sampai rumah itu saya berangkat jam 6 pagi dari sini. Dari nyampe sini jam 12 malam. Itu saya naik bis Mas Hadi karena mengejar besok harus dibawa pulang. Seperti itu. Wah, itu yang apa ya, pengalaman saya yang ngurusi ODGJ. Oke, itu mungkin kendalanya dan dukanya seperti itu ya. Ada sukanya enggak? Ngurusi ODGJ ini ada sukanya enggak ya? Orang stres. Sukanya yang pertama kali itu Mas, kalau pasiennya itu nurut, dan setelah dari RSJ itu dia sadar diri kalau dia sakit. Pokoknya istilahnya kalau dia manut lah. Terus dia kan mesti sembuh. Lah itu ada kepuasan tersendiri dari kita. Ada kepuasan ya, secara lahir dan batin lah. Puas lah. Puas maksudnya karena orang ini usaha sudah sembuh, Anda itu ternyata membuahkan hasil gitu ya. Kalau ngomong tingkat keberhasilan itu gimana Mbak Endah? Maksudnya apakah si A si A yang stres si A misalkan, kemudian si B si C. Ketika ditangani ini, A, B, C ini ditangani, apakah tingkat keberhasilannya itu lama ataupun mudah atau cepat? Itu tergantung apa? Itu gini Mas Hadi, kalau setelah kita pantaunya setelah dari RSJ ya, dari RSJ pulang, terus dia itu bisa bergaul dengan masyarakat, itu suatu apa ya? Berarti dia sudah sembuh. Kalau kita tapi banyak yang sembuh. Ada yang tidak sembuh itu karena ya memang dukungan dari keluarga enggak ada untuk obatnya itu loh. Yang penting kan obat. Seperti itu obat kan harus berkelanjutan. Dan dukungan dari keluarga misalkan seneng omah diuring-uring ya akhirnya kan ya wis panggah balik neh. Diuring-uring kadang gepuki. Nah seperti itulah. Jadi memang dukungan keluarga itu yang sangat dominan. Untuk keberhasilan kesembuhan. Gitu ya. Kita kan hanya memantau saja. Itu rata-rata pasien yang Anda tangani itu ya ODGJ, orang-orang yang stres, orang yang dengan gangguan jiwa itu usianya dewasa atau rata-rata? Saya rasa kok sedang antara 30-40 lah. Oh gitu. Iya. Itu kan banyak. Ada yang anak-anak atau anak-anak alhamdulillah kok enggak ada. Semoga enggak ada. Berarti itu stresnya itu bukan karena sejak lahir toh berarti karena masalah ketika dia
Enggak. menjalani kehidupan. Tapi kan Mungkin nggak ya kuat tadi ya. proses, Ya faktor banyak tapi ya. faktornya kan Oh, banyak. faktor. Mungkin dari gen juga ada Mas Oh, Hadi. gitu. Ada, bisa juga ya? Ada, bisa. Jadi Mbak biar Nah, stres mungkin akhirnya dari nurunin ya, putune nurunin ya itu stres. ada juga Waduh, seperti iki. itu. Kalau itu tingkat kesembuhannya ya bisa sembuh cuma kecil. Oh gitu ya. Iya. Jadi mungkin nanti setelah dari RSJ sembuh tapi setelah itu bisa kambuh lagi. Ngelusuri baik gitu. Ngelusuri baik, baik sehat orang ya. Biasanya dari sana kan harus ditanya. Ada saudaranya enggak yang ini pernah mengalami gangguan jiwa seperti itu? Berarti kalau ada ini baik biyen yo luyuran ning dalan sekalian. Waduh berarti Pak iki itu juga ada seperti itu. Rada angel iki kan ngono ya. Berarti penanganannya mungkin lebih karena penyebabnya faktor nasab. Wah, ada faktor nasab juga ya. Oke, setelah ngomong tadi ya, sukanya tentu adalah kepuasan batin. Itu tadi. Dukanya karena banyak kendala-kendala tadi ya. Iya. Kendala-kendala termasuk kendala operasional ketika mau ngantar ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Selain ke rumah sakit, Mbak Endah ya. Apakah ada alternatif untuk pengobatan? Maksudnya relawan ini punya apa ya di spiritual ya misalkan secara spiritual ngene wong pinter apa piye gitu ada ndak upaya alternatif seperti ya itu ada juga selain ke RSJ disuwuk apa piye gitu ya ada wong Jawa ya guys manut wong Jawa saiki ya Mas ya berarti itu kan ada alternatif itu juga ditempuh gitu ya ada ya ya hanya kita ya tanya ya tapi kadang dari keluarga sendiri itu kan ya sudah wis carane wis mentok to Mas Hadi. Dia kan digawa ning ndi wis disuwukne ning kene disuwukne ning kono ning kene ternyata kok sampai entek sembarange akhirnya larinya ke kita itu juga ada seperti itu karena nggak sembuh-sembuh iya itu ya ada yang sampai mengamuk meresahkan masyarakat ada itu yang membahayakan yang sangat membahayakan juga ada membawa senjata tajam bandem lah itu loh yang biasa yang sangat ada juga ya ada kalau kuwi lek ndekati terus ya Mbak waktu melakukan pendampingan saya rasa dibalang ngono yo tapi kalau alhamdulillah Mas Hadi ya selama saya menjalani ini ketika seperti itu wes pokok direh-reh dengan cara yang halus lah itu kok alhamdulillah manut ndak seperti itu anak sing mencak sing menek itu ada seperti itu nah itu saya pernah itu juga mengalami itu akhirnya saya datangi saya ajak ngobrol ya maunya dia apa misalkan dia suka nyanyi saya juga ikut nyanyi waduh wes seneng kamu lagu apa akhirnya saya juga nyanyi kan seperti itu dia kan merasa nyaman toh Mas Hadi karena pedok tuh ya pedok balane pedok sesamanya ya waduh makanya ngurusi orang stres kudu malah stres kudu ya kadang-kadang memang harus seperti itu dia suka nyanyi wes seneng kamu lagu apa lagu iki kadang relawan kudu menjiwai ya harus sama Mas Hadi ya kalau enggak seperti itu kan susah juga kita ngajaknya ya ngomong suka duka tentu banyak hal yang Anda korbankan ini maaf Mbak ya relawan-relawan ini apakah dari sisi keluarga juga mendukung gitu ya maksudnya harus. Dengan aktivitas kemanusiaan ini gitu ya untuk saya pribadi karena memang Mas Hadi daripada kita bengong di rumah kita tidak ada manfaat kan lebih baik sisa usia kita itu dimanfaatkan untuk masyarakat kalau saya pribadi seperti itu kata Rasulullah orang terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya kan gitu ya. Dan jenengan luar biasa bukan sesamanya bukan orang waras tetapi orang gila. Sesamanya tapi orang gila ini umum kan gitu ya pahalanya wakai Mbak amin kemudian harapan ketika Anda punya kelompok relawan ini ya dalam menjalankan misi kemanusiaan lah istilahnya ini harapannya apa? Mungkin dari pemerintah atau dari apa gitu punya harapan apa? Saya itu sebenarnya punya harapan begini ya kami dan tim ketika ex-ODGJ ini kembali ke masyarakat itu ada dukungan dari pemerintah untuk memberikan
keterampilan atau apa untuk ODGJ ini. Jadi supaya dia tidak nganggur lah istilahnya, Sudah mungkin ada kuntang-luntung lah. penghasilan, ya kan. Kalau dia ndak ada kegiatan itu kan akhirnya Potensi bisa kembali lagi. Nah seperti itu harapan kami itu seperti itu Mas Berarti Hadi. PR-nya itu ya yang utama Iya, ya. Ketika diterapi di rumah sakit Iya. jiwa ya, kemudian kondisinya membaik, stabil, normal ya. lah. Tetapi ketika kembali ke rumah dan situasi lingkungan tidak mendukung, balik Itu meneh, bisa balik kembali stres lagi. nih. Iya, itu ada yang sampai 2-3 kali kembali ke RSJ ada Mas Hadi. Oh. Ada. Karena itu ya. Ya karena memang dukungan keluarga tidak ada. Itu tadi. Karena obatnya tidak teratur, terus mungkin di rumah wis diuring-uring lah seperti itu. Dan masyarakat mungkin juga mengucilkan. Nah itu juga harapan kami kalau ada ODGJ di lingkungan, ayolah kita bersama-sama, jangan dibully atau apa, marilah kita wis pokok dirangkul koyok dulure dhewe kan. Seperti Berarti mungkin ketika melihat orang-orang yang dengan gangguan jiwa itu, kita bayangkan bahwa itu keluarga. Seandainya itu keluarga kita loh gimana? Ya Allah, nelongso gitu ya. Nah itu harus memang kita menumbuhkan rasa cinta sesama itu loh Mas. Terus untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat ya, ketika ada ODGJ itu sikapnya harus bagaimana, kemudian harus menerima mereka ketika mereka sudah dari rumah sakit jiwa ya, kondisinya sudah stabil. Ini memahamkan masyarakat ini gimana? Ya, itu yang sudah saya lakukan seperti itu tadi Mas. Ketika ada kegiatan di lingkungan, kita ajak. Oh, siapanya? ODGJ-nya kita ajak di lingkungan itu berbaur dengan masyarakat ya. Dengan seperti itu kan kita bisa menunjukkan iki loh ODGJ itu sebenarnya tidak apa-apa dan tidak membahayakan. Ayolah kita sama-sama, dia juga bisa bergabung dengan kita kan seperti itu kan secara tidak langsung kita sudah sosialisasi kan seperti itu. Iya toh? Tidak perlu ceramah kono-kono kan. Kita tunjukkan dengan wes pokoknya kegiatan lah. Itu seperti itu. Tapi kadang kalau ada ODGJ yang di jalan atau di apa yang memang sudah jadi dampingan kita ajak ngobrol aja. Kan orang-orang tahu, wah itu berarti tidak apa-apa kan seperti itu. Terus masyarakat sudah memahami ya? Masyarakat pasti paham. Luar biasa Mbak Endah Lukitorini ini seorang relawan ODGJ dari Gayam yang luar biasa, semoga dapat pahala. Amin. Jadi honornya itu Allah nanti, honornya. Iya. Kalau relawan nggak dapat honornya dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa pahala karena Anda bermanfaat bagi sesamanya. Semoga niat mulia Anda bersama relawan lainnya ini dimudahkan oleh Allah. Amin. Setiap programnya, setiap kerjanya juga semoga nanti ada yang membantu gitu Mbak ya. Kendala-kendalanya mungkin ada yang membantu semoga, dan semoga keluarga kita atau saudara-saudara kita atau tetangga-tetangga kita yang mengalami gangguan jiwa ya semoga tertolong, kembali stabil dan kembali normal, bisa menjalankan aktivitas dan kehidupan seperti orang pada umumnya. Amin. Terima kasih Mbak Endah Lukitorini. Salam semangat inspirasi dari BBM Bincang Bareng Memo. Salam sehat jiwa raga.